Lanjut ke cerita. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pencari fakta dan sejarah yang ditayangkan melalui akun YouTube Pauzan TV Full Time saat ini berada di Desa Teluk Kuali, Kecamatan Tebu Ulu, Kabupaten Tebo Jambi, yaitu tepat di Gapura lorong menuju pemakaman keramat Sungai Macang yang berjarak lebih kurang 2.500 meter ke arah pinggir Sungai Batanghari. Seperti apa ceritanya, ikuti terus perjalanan kami hingga akhir. Setelah kami berhenti beberapa saat di gerbang utama yang berbentuk gapura yang terbuat dari beton, berdiri gagah perkasa yang bertuliskan Makam Keramat Sungai Macang. Kami dari tim pencari fakta dan sejarah yang ditayangkan melalui akun YouTube Pauzan TV Full Time melanjutkan perjalanan lebih kurang 2.500 meter ke arah timur menuju Sungai Batanghari untuk sampai ke pemakaman Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini sendiri merupakan orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Desa Teluk Kuali dan sekitar. Alhamdulillah di sepanjang perjalanan kami diberi kelancaran untuk sampai ke pemakaman keramat tersebut, karena memang kondisi badan jalan yang lebar dan masih bagus tentunya merupakan penyemangat bagi kami. Di sepanjang perjalanan kami melewati kebun warga Desa Teluk Kuali yang sudah mulai beralih dari kebun karet ke kebun kelapa sawit. Ini terlihat di sebelah kiri maupun kanan jalan pohon sawit yang tumbuh membesar. Pada kesempatan ini tentunya, kami dari tim pencari fakta dan sejarah tidak berjalan sendiri untuk menuju pemakaman tersebut. Kami dipandu oleh 4 orang yang merupakan tokoh penting di Desa Teluk Kuali. Saat ini kami telah berada di lokasi pemakaman keramat Sungai Macang yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat ya, dengan sebutan Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini sendiri semasa hidupnya merupakan tokoh agama, penyiar agama Islam yang masuk ke Teluk Kuali diperkirakan sekitar abad ke-13. Seperti apa ceritanya, di samping kami telah ada tokoh masyarakat setempat untuk kita tanyakan langsung. Sudah ada pimpinan Kades, kami ngomong dengan Pak Kades. Iya. Kami mau membantu kamu, tapi kami ada permintaan, tolong bikinkan jalan ke makam nenek Sungai Macang. Iya. Jadi mulai 2011 sampai 2019 baru terrealisasi. Iya. Kaitannya dengan tanah warga yang untuk masuk ke dalam sini itu ada makam aulia. Kalau masyarakat benarnya nantilah dulu, kita rilis dari awal, kita gali dari dikit ke dikit, dari dikit ke dikit. Iya. Nanti asal kita rawat, nanti sewaktu-waktu bakal terungkap semua. Iya. Kalau kata orang tua-tua sini, cerita orang-orang tua sini itu memang salah satu penyebar agama Islam yang berada di Desa Teluk Kuali. Nah itu
tutur tinular istilahnya kata-kata Iya. orang-orang. Nah, kata orang tua-tua. Makam keramat yang ada di Sungai Macang, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini sendiri merupakan satu-satunya tokoh masyarakat yang menyiarkan agama Islam yang datang dari Pulau Jawa, yang diperkirakan masuk pada abad ke-13 yang pada masa itu, 7 Koto Ulu dan 7 Koto Ilir masih bergabung dengan Kecamatan Tebo Ulu, yang pada masanya itu masih bernama Marga 9 Koto dan 7 Koto. Sementara untuk beragama, kepercayaan masyarakat setempat pada masa itu masih memeluk agama Buddha dengan pendekatan melalui kebudayaan, sehingga Syekh Ahmad ini berhasil mengajak warga setempat dan sekitarnya untuk memeluk agama Islam hingga saat ini. Mungkin kita mulai dari awalnya aja dulu Iya, ya Pak ya. iya. Jadi makam nenek Sungai Macang ini atau Syekh Ahmad dahulunya juga tidak lepas berkaitannya dengan Candi Teluk Wali yang saat ini mungkin di Simpang Lopon sana masuk ke dalam. Iya, Jadi di masa itu sekitar abad 13 dan 14 beliau ini datang dari, menurut keterangan dari masyarakat setempat kan, beliau datang dari Jawa iya. untuk menyebarkan agama Islam di wilayah sekarang Wali. Marga 9 Koto dan 7 Koto pada saat iya, itu. iya, iya, Nah, kalau iya, saat iya. ini kan sudah berubah ya. Margo 9 Koto sudah menjadi 7 Koto Ulu, 7 Koto Ilir. itu sudah menjadi kecamatan ya, kecamatan dan Margo 7 Koto masih berada masih seperti sebelumnya. Jadi pada masa itu beliau menyebarkan agama, datang dari Jawa ke sini dengan seorang diri, dan lalu pada saat itu beliau menikah dan bertempat tinggal di wilayah Desa Teluk Wali, dan waktu itu beliau mendirikan sebuah tempat perguruan, yaitu perguruan untuk mendalami ilmu agama. Jadi beliau pada saat itu agama dari agama Buddha dahulunya, beliaulah yang mengislamkan wilayah daerah sini dengan mengajarkan berbagai macam ilmu agama serta menarik daya tarik agama itu tersebut menjadi sebuah apa namanya lebih ke pendekatan secara, jadi dia kan menarik agama lebih ke ini ke kebudayaan pendekatannya lewat kebudayaan, tidak Tidak langsung ke agama ya. Seperti di daerah Jawa itu Wali Songo. Beliau pendekatannya kurang lebih seperti itu juga. Namun beliau lebih dahulu menyebarkan agama di daerah kami ya sekitar abad 13-14 itu, di masa peralihan agama Buddha tersebut. Mungkin bisa dibayangkan gimana sulitnya beliau meyakinkan masyarakat pada saat itu. Masyarakat pada saat itu masih memeluk agama Buddha dan meyakinkan masyarakat untuk memeluk agama Islam. Nah, bayangkan gimana perjuangan beliau, sehingga berangkat dari itu kami ingin suatu tempat atau tempat peristirahatan beliau menjadi lebih dilestarikan dan dijaga, mengingat jasa-jasa beliau untuk wilayah kami di sekitaran 7 Koto dan 9 Koto, sangat begitu berjasa di bidang agama dan juga perubahan di bidang kebudayaan juga. Soalnya dahulu semuanya ritual-ritual masih menggunakan ritual ke Buddha-Buddhaan gitu. Jadi mungkin
masih berkembang masih sampai saat ini kebudayaan itu. Cuma waktu itu sudah diislamkan, jadi pendekatannya lebih ke Islam gitu. Mungkin itu untuk sejarahnya beliau datang ke Teluk Wali. Makanya kami saat ini masyarakat Teluk Wali sudah mungkin dari dahulu, cuma saat ini lebih kita tekankan lagi untuk mengenali apa yang ada di sekitar kita yang bisa punya manfaat dan juga bisa kita mengambil pelajaran dan juga mengetahui sejarahnya apa yang di sekitar kita dan menjadikan itu sebuah atau suatu yang bernilai bagi masyarakat sekitar. Ya, melalui saat ini makam Nenek Sungai Macang ini kebetulan ada organisasi yang mengkhususkan untuk merawat dan menjaganya, yaitu kelompok sadar wisata Negeri Pemuncak Desa Teluk Wali. Kebetulan saat ini saya ditunjuk dan dipercaya sebagai ketuanya, dan melalui organisasi itu kami mewadahi setiap sedekah masyarakat dan juga keinginan masyarakat untuk perubahan di makam ini untuk agar lebih nyaman dikunjungi masyarakat yang akan berziarah. Itu bermacam-macam. Biasanya kami mulai dari membersihkan juga, dan juga ada rencana-rencana untuk membangun sebuah tempat yang nyaman di wilayah atau kawasan makam Nenek Sungai Macang ini. Dan rencana itu yaitu kami akan membangun sebuah tempat istirahatnya itu seperti gazebo, MCK, dan juga tempat wudhunya juga situ. Nah, nantinya kami harapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat melalui dengan sumbangan atau dana yang dari masyarakat juga dan untuk masyarakat juga. Intinya menjadikan tempat ini lebih terawat dan juga diperhatikan oleh mungkin bisa dari dinas-dinas yang terkait. Pesan-pesannya ya, mudah-mudahan semua masyarakat Desa Teluk Wali tidak lagi memandang sebuah makam ini tempat yang angker atau tempat yang menakutkan atau tempat apa. Padahal tempat ini adalah tempat awal mula seorang penyebar agama Islam di wilayah Desa Teluk Wali dan sekitarnya menyebarkan agama Islam. Mungkin itu lebih patut kita tekankan ke masyarakat supaya stigma negatif itu bisa memudar ke depannya. Mengingat kalau saat ini ya makam ini ya dikunjungi mungkin yang bagi orang yang yang hobi-hobi spiritual atau bagaimana, yang sedangkan masyarakat yang lain nggak mau tahu. Pokoknya dia merasa ini tempat yang sakral, yang aneh lah, yang apalah gitu. Mungkin itu harus kita hilangkan. Jadi kami melalui organisasi ini untuk mulai dari bawah ya, untuk mengingatkan masyarakat untuk akan peduli dengan apa yang ada di sekitarnya dan ketahuilah apa sejarahnya. Makanya ada tempat itu atau kawasan itu menjadi sebuah mungkin yang didatangi warga biasanya. Nah, itu mungkin. Nah, kalau itu Bang, kami sebagai pemuda, sebagai pemudi Desa Teluk Wali itu memiliki kesadaran untuk sama-sama menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat dan terus melestarikan kebudayaan yang ada di desa kami ini. Jadi maka dari situlah Filza dengan kawan-kawan sama-sama kembali memugar makam ini agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Iya.
Dalam perencanaan pemugaran tuh macam mana? Yang bangun-bangun tuh bang. Iya, Triton. Nah, dalam rencana pemugaran makam ini kami berharap kan makam ini lebih terawat, lebih terjaga. Jadi semakin enak lah dipandang oleh masyarakat luas. Jadi bukan cuma sekedar dikenal oleh masyarakat Teluk Kuali, tapi juga dikenal oleh masyarakat di luar desa Teluk Kuali. Jadi dalam perencanaannya kami di sini ingin membangun aula, WC, sumur, yang itu nanti kan bisa dimanfaatkan oleh peziarah yang datang ke sini. Macam MCK kan, seperti MCK mungkin ada yang mau BAB. Nah, sumur juga mungkin ada yang mau berwudu. Kan orang-orang datang ke sini bang, kebanyakan kan itu membaca Yasin, tahlilan, jadi biar lebih suci. Terus di dalam mengajak teman-temannya ada tidak mendapat kendala? Kalau untuk kendala, alhamdulillah sekarang belum ada kendala. Kalau untuk sekitaran Teluk Kuali, masyarakatnya support, kawan-kawan juga support, pemuda juga support. Jadi kalau untuk kendala, tidak ada lah.